Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menemukan sejumlah tanaman yang diduga pohon katinon di perkebunan kopi milik warga. Penemuan tanaman yang diduga pohon kat ini berawal dari laporan masyarakat yang melihat banyak tanaman ini tumbuh di perkebunan kopi kawasan Rimba Candi Pagar Alam. Di lokasi Oke guys, kasus narkoba Raffi Ahmad yang terjadi pada 2013 lalu membuat geger masyarakat Indonesia guys. Banyak pertanyaan mengusik ketika tiba-tiba BNN menginstruksikan untuk memusnahkan tanaman kat atau kat edulis yang diduga sebagai bahan baku catinun guys. Apakah benar daun kat berbahaya bagi kesehatan atau justru bermanfaat guys? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya guys, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan bermanfaat ya guys. Oke, kalau sudah kita langsung saja bahas ya. Daun kat adalah sejenis pohon semak yang daun mudanya guys mengandung senyawa dengan efek yang serupa yang ada di dalam amfetami atau sabu-sabu guys. Kat sangat populer di banyak negara di semenanjung Arab dan juga negara-negara tanduk Afrika guys. Namun di Yaman ini adalah kecanduan nasional yang paling parah guys. Sebanyak 90% pria dan 1 dari 4 wanita di Yaman diperkirakan mengunyah daun kat, menyimpan gumpalan di sebelah pipi, dan kat perlahan-lahan turun ke dalam tubuh dan memasuki aliran darah. Pendatang baru ke ibu kota Yaman ini guys tidak bisa melewatkan tontonan di mana hampir seluruh populasi dewasa menunjukkan pipi yang penuh dengan kunyahan kat, menyisakan warna kehijauan dari daun dan cabang yang dibuang guys. Bagi banyak peminatnya, kat adalah semacam budaya sosial setara dengan kopi atau alkohol di barat guys. Memang karena banyak muslim di sini menganggap bahwa mengunyah daun kat tidak dilarang oleh Islam. Kat adalah alkohol untuk umat Islam guys, kata Yahya Amma, seorang kepala pedagang di Suk Aris Kultur, salah satu pasar kat terbesar di kota ini guys. Sifat daun ini sebagai penghasil energi dan penunda lapar dan dapat membantu mahasiswa fokus pada PR mereka guys. Memungkinkan pekerja yang dibayar rendah untuk bekerja tanpa makan, dan menurut pengetahuan setempat, kat juga menawarkan kemampuan kepada pria impoten guys, dengan kemampuan yang sama yang dicari oleh orang di barat. Seperti layaknya Viagra pada malam hari, para lelaki biasanya mengunyah kat dan mengobrol tentang banyak hal adalah bentuk dasar dari sosialisasi di negara Arab termiskin ini guys. Tetapi guys, para pengkritik kat mengatakan bahwa daun kat ini sedang menghancurkan Yaman dengan harga sekantongnya hanya sekitar $5 atau sebesar 70.000, jumlah yang biasanya dikonsumsi oleh satu pengguna dalam seharinya. Maka ini adalah kebiasaan mahal di negara di mana sekitar 45% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan guys. Menurut pemerintah Yaman, sebagian besar keluarga menghabiskan lebih banyak uangnya untuk kat ketimbang makanan guys. Anda duduk membahas semua masalah Anda dan mengira Anda telah menyelesaikan semuanya, tetapi sebenarnya Anda belum melakukan apapun dalam 4 jam terakhir karena Anda baru saja mengunyah kat dan semua masalah Anda benar-benar memburuk guys, kata Adel Al-Suja, seorang profesor ilmu politik di Universitas Sanaa dan kepala asosiasi Yaman tanpa kat plus guys. Dia berkata, semua keputusan yang Anda buat itu buruk karena Anda merasa berhasil menyelesaikan saat Anda berada dalam pengaruh kat. Tetapi hal terburuk tentang kat mungkin adalah narkoba ini sedang menghisap Yaman hingga kering saat ini guys. Tanaman kat tumbuh subur di perbukitan yang tinggi di luar kota Sanaa guys, di mana
hampir setiap peta lahan irigasi ditutupi oleh khat guys. Tidak seperti kopi yang menurut warga Yaman dulu dibudidayakan di sini guys. Khat mudah tumbuh dan mudah dipanen. Dan meskipun mengolah dan memproduksi daun khat tidak akan menghasilkan kekayaan secara instan, tidak seperti bunga kopi di Afghanistan atau di kota Kolombia guys. Namun daun khat ini tentu memberikan pendapat lebih baik daripada menanam sayuran. Karena itulah guys, hampir semua tanah subur negara tersebut dikhususkan untuk memproduksi khat, dan khat membutuhkan banyak air. Sementara air sendiri cukup langka di Yaman guys. Perkebunan khat biasanya diairi 2 kali dalam sebulan yang mengkonsumsi sekitar 30% air di negara ini guys. Sebagian besarnya dipompa dari jaringan akuifer bawah tanah yang terisi air ribuan tahun yang lalu guys. Dan jaringan air bawah tanah ini akan terisi kembali dengan sangat perlahan oleh curah hujan yang jarang yang merembes melalui lapisan tanah dan batu. Dengan ledakan industri khat baru-baru ini telah membawa konsumsi air sampai ke titik di mana air tidak lagi terisi ulang secara optimal guys. Pilihan pompa desalinate atau air laut yang ditawarkan guys melalui pipa panjang dari pantai terlalu mahal untuk negara miskin semacam ini. Jadinya Yaman berada dalam bahaya nyata untuk menjadi negara pertama di dunia yang akan kehabisan air. Kekeringan besar yang dipercepat oleh budidaya khat serta perpindahan populasi yang dihasilkan dapat berdampak buruk di salah satu negara yang paling rapuh di Timur Tengah ini guys. Ditambah lagi dengan pemberontakan seperti Syiah Houthi dukungan Iran di selatan mengancam untuk memisahkan negara tersebut. Belum lagi daerah kesukuan tanpa hukum di pegunungan utara yang bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan yang potensial guys. Memang dengan menghentikan khat akan melipat gandakan jumlah air untuk kebutuhan rumah tangga yang tersedia. Kata Klingler, itu mungkin hanya memperlambat terjadinya krisis guys. Ahli hidrologi tersebut berpendapat guys bahwa Yaman perlu mengembalikan tata kelola air yang dikumpulkan dari hujan dan mengimpor sebagian besar makanan dari luar negeri guys. Kata Arshad Al-Aryani, salah satu petugas program lokal Gizizi, khat memainkan peran besar dalam menjaga orang tetap tenang guys dan menjauhkan mereka dari jalanan. Tetapi juga itu dapat menunda perubahan guys. Segar, hijau dan alami, segumpalan ikatan daun khat akan mudah ditemukan di pasar-pasar di negara-negara tanduk Afrika yang sepertinya terlihat tidak berbahaya guys. Tapi kenyataannya yang ada malah tidak seperti itu. Daun hijau narkotika yang menghasilkan rasa euforia pada penggunanya guys merupakan pemandangan umum di jalanan kota-kota di kawasan ini, dengan efek samping yang meliputi penyakit mulut, kerusakan gigi, dan dalam beberapa kasus menimbulkan gangguan kejiwaan guys. Daun tersebut telah menimbulkan banyak korban dari para pecandunya, yang dalam beberapa kasus bahkan termasuk anak-anak yang masih berusia 6 tahun. Di daerah pegunungan Yaman akan umum untuk melihat anak-anak berusia 6 tahun, 7 tahun mengunyah daun khat yang diberikan kepada ayah mereka guys. Anak-anak mengikuti jejak orang tua mereka dan akhirnya kecanduan sejak usia dini guys. Dan konsekuensinya dari kecanduan ini bisa sangat parah, entah ditelantarkan tanpa uang dan tidak dapat bekerja atau menjadi korban maniak terkait narkoba. Bagi mereka yang mengalami kegilaan akibat khat, mereka akan dirantai di dalam rumah mereka guys. Lebih banyak lagi yang menjadi korban kekerasan geng, biasanya karena tidak mampu membayar khat mereka guys, yang harganya berkisar antara $0,5 dan sampai $20
$20 per bungkusnya, tergantung pada kualitas dan kesegaran daun itu guys. Pecandu kat lainnya ternyata berbahaya bagi orang lain. Sifat stimulan kat umumnya diyakini dapat meningkatkan efisiensi. Jadi adalah hal biasa para orang melihat pekerja mengunyah kat saat bekerja. Hal yang sama berlaku untuk supir taksi dan bus, tapi seringkali menyebabkan kecelakaan saat mereka tertidur saat mengemudi setelah euforia memudar guys. Namun dengan sekitar 20 juta pengguna di negara-negara tunduk Afrika, kat telah menjadi bisnis besar yang juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Dengan sekitar 500.000 petani di seluruh tunduk Afrika dan semenanjung Arab yang mengubah lahan pertanian sayuran dan buah-buahan mereka menjadi industri perkebunan daun kat. Dan dengan begitu banyak ekonomi lokal yang menggantung kepada kat guys. Kat adalah ekspor terbesar keempat di Ethiopia, menghasilkan lebih dari 160 juta euro atau lebih dari 2,5 triliun pada tahun 2013 saja guys. Tidak semua orang menderita karena kat. Pemasok terbesar di wilayah ini bisa menjual sebanyak 80 ton daun kat setiap harinya. Mereka bahkan memiliki pesawat untuk membawa kat ke Ethiopia atau ke kamp-kamp penghuni di Yaman, Lebanon, dan Turki guys. Menurut legenda setempat, ini dijalankan oleh seorang wanita yang menghasilkan jutaan dolar per tahun dari narkoba guys. Namun bagi jutaan pecandu yang tinggal di wilayah ini, masa depan mereka jauh dari kata nyaman. Banyak orang kecanduan kat seumur hidup. Ini juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan karena kat dijual dalam kantong plastik yang sisa sampahnya mengotori tanah kemanapun Anda pergi di Yaman dan Somaliland. Di luar sana jutaan kantong plastik yang mengotori lingkungan. Pemerintah mencoba menghentikan orang-orang yang melakukan itu guys, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil sama sekali. Kedengarannya sangat gila guys. Apa yang terjadi di negara-negara di atas sangat miris untuk bisa dimaklumi. Memang guys, kondisi yang diistilahkan sedang fly atau high memiliki definisi yang berbeda dengan mabuk sempoyongan yang diakibatkan oleh minuman keras atau miras. Namun tetap saja segala sesuatu yang mengganggu kinerja otak tetap bukan merupakan barang yang baik. Bisnis narkoba memang sangat menguntungkan, dengan sangat cepat pula merusak masyarakat dan tatanan yang ada guys. Secara perlahan tapi pasti akan menghancurkan sebuah negara, diikuti oleh berbagai kerusakan yang dibawanya guys. Saya rasa guys kita semua setuju, bahkan pikiran sehat tidak akan membutuhkan narkoba. Dan saya juga percaya bahwa tanpa narkoba inspirasi dan ketenangan bisa diraih. Jadi guys, kita tentunya tidak ingin menjadi pribadi yang lemah yang menganggap bahwa tanpa narkoba maka kreativitas dan kemampuan tidak akan muncul. Jauhi narkoba dan semoga Anda berpikir sehat guys. Oke guys, menurut kalian daun kat ini merupakan narkoba versi halal atau tidak? Tolong komen di bawah ya. Thanks for watching this video guys. Jika suka di like, jangan lupa di subscribe dan di share ke semua teman-temannya. See you next to the video. Thank you.